Semangat pagi dari Kamis 15 Oktober 2020. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, menenangkan hati, menenangkan pikir dengan saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, tema perenungan Sabda Tuhan hari ini adalah cari menangnya sendiri atau golek menangi dewe. Mripatku wis ngerti sak nyatane, kowe selak golek menangmu dewe. Demikian kalimat yang merupakan salah satu bagian syair dari lagu Suketeki ciptaan Swargi Didi Kempot. Syair lagu tersebut ingin menggambarkan seseorang yang hanya ingin menang sendiri dalam relasinya dengan orang lain. Tampaknya kita dengan mudah bisa menemukan orang-orang yang bertindak demikian dalam hidup keseharian. Baik itu di tengah-tengah keluarga, di tempat kerja, di masyarakat, bahkan di dalam lingkungan gereja atau di dalam pelayanan sendiri. Jangan-jangan saya termasuk orang yang ingin selalu menang sendiri dalam hal apapun. Waduh, gimana ini? Anggota keluarga Allah, memang manusia cenderung mendambakan kemenangan dan tidak menyukai kekalahan. Namun tentu bisa dibayangkan betapa kacaunya kehidupan ini jika semua orang hanya ingin menang sendiri dan tidak mau mengalah. Jika direnungkan secara mendalam, maka setiap orang yang ingin selalu menang sendiri dan hanya mengejar keuntungan serta kepentingan diri sendiri sebenarnya telah dikalahkan oleh ego dan nafsunya. Sebaliknya, orang yang bisa mengalah dan menghargai kepentingan orang lain justru telah berhasil mengalahkan ego dan nafsunya. Bacaan kita hari ini menceritakan tentang para ahli Taurat yang dikecam Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 42 sampai dengan 46 yang demikian. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikian bagaimana catatan Lukas diberikan kepada kita ketika Yesus memberikan kecaman pada para ahli Taurat, termasuk di dalamnya orang-orang Farisi. Sebagai para pemimpin agama, mereka justru menindas orang lain dengan dalih keagamaan. Mereka memerintahkan orang-orang untuk melakukan berbagai hal yang baik, akan tetapi mereka sendiri justru tak mengerjakan kebaikan yang mereka ajarkan. Karena sebenarnya semua yang mereka lakukan adalah kebusukan yang dibalut dengan nafas agama. Anggota keluarga Allah,
berkaca, ngilo pada hal yang demikian, mari kita berusaha untuk meninggalkan sikap untuk ingin menang sendiri. Kita berusaha untuk selalu menghargai pihak lain. Sekecil apapun, bahkan selemah apapun pihak lain, patut kita hargai karena mereka juga ciptaan Allah. Bahkan kalau itu manusia, mereka juga adalah gambar dan rupa Allah. Mari kita merendahkan hati untuk menghargai orang lain, meninggalkan sikap menang sendiri, agar kita tidak turut dikecam oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Anggota keluarga Allah hanya dengan menyerahkan hidup seutuhnya kepada Yesus, kita akan dilayakkan dan dimampukan untuk rendah hati, tidak mencari menang sendiri, ora golek menangi dhewe tok, tetapi kita akan dilayakkan menghargai pihak lain, karena pihak lain adalah gambar dan citra Allah dan ciptaan Tuhan. Kidung Jemaat 363 akan kita lantunkan bait pertama dan ketiga dengan irama keroncong Bagi Yesus Kuserahkan. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan agar jalan hidup kami baik adanya dengan tidak mementingkan diri sendiri, menghargai pihak lain, dan kami bisa rendah hati. Bahkan kami boleh menghargai karena semua adalah ciptaan Allah, dan manusia sesama kami adalah gambar dan citra Allah sendiri. Allah kehidupan, layakkan kami mewujudkan sabda firman-Mu melalui aktivitas kerja apapun hari ini yang kami jalani. Sekarang kami juga menyerahkan kehidupan setiap anggota keluarga Allah yang sedang mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit yang ada, baik sakit penyakit yang sudah menaun, yang memang sudah ada sejak lama, ataupun sakit penyakit yang terkait dan terdampak dengan COVID-19 di masa pandemi ini.
Allah kehidupan Engkau berkuasa atas kehidupan semuanya. Sekarang kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang belajar secara daring ataupun kadang-kadang juga secara luring di suasana pandemi saat ini. Kasih setiamu ada, Engkau melayakkan anak-anak kami tidak hanya belajar secara akademik ilmu pengetahuan, tetapi mereka pun belajar semakin mengenal akan kasih, kuasa, dan karyamu yang begitu agung di dalam kehidupan kami. Kami boleh mengajarkan juga bagi anak-anak kami menyerahkan hidup kepada Tuhan saja. Kami menyerahkan para medis dengan segala kondisi keadaan yang ada di masa pandemi ini, baik kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, perlindungan hanya dari Tuhan saja yang ada. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara kami, tokoh masyarakat, para wakil rakyat dengan semua kondisi yang ada. Biarlah di tengah-tengah suasana yang tidak menentu ini, semua boleh bahu-membahu bekerja sama untuk membangun kedamaian. Demikian juga masyarakat seutuhnya. Ampuni dosa dan kesalahan para pemimpin dan para wakil rakyat kami, tokoh-tokoh kami ketika dalam kehidupan ada yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami sekarang berdoa juga untuk kehidupan gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, secara khusus yang ada di bumi pertiwi dalam menghadapi suasana pandemi dan berusaha untuk tetap mengajak jemaat mengenal akan kasih-Mu. Kuasa-Mu ada dan nyata bagi kehidupan gereja-gereja Tuhan, penataan di dalam peribadahan, di dalam persekutuan-persekutuan, apapun yang dilakukan baik secara daring ataupun di dalam tatap muka, biarlah kasih-Mu tetap nyata. Itu doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bersama menerima berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, melindungi, menjadi pendorong, menjadi berkat, dan menjadi pengarah kehidupan bagi semua anggota keluarga Allah. Amin.